Sebelum lanjut ke video, alangkah lebih baik subscribe dulu dong agar aku bisa mengembangkan channel ini lebih oke lagi. Klik tanda lonceng juga untuk notifikasi agar kalian selalu tahu video terbaru aku. Oke? Jangan lupa like, share juga, komen juga. Please, komen. Check it out. Halo, assalamualaikum teman nganuku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu luar biasa dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya, hari ini tepat malam Jumat. Kalau malam Jumat itu biasanya identik sama yang horor-horor kan. Gimana kalau malam ini aku cerita soal horor-horor? Tapi kali ini aku mau cerita soal pengalamanku dulu sih. Mau nggak dengerin? Oke, lanjut ya. Mungkin nanti kedepannya aku juga bisa sih nanti upload buat yang tema-tema horor setiap malam Jumatnya. Nantilah riset lagi yang horor-horor itu kayak gimana. Tapi kali ini aku bener-bener pengen nyeritain pengalaman hororku. Banyak banget sih, banyak banget. Tapi aku mau cerita satu yang bener-bener itu gak bisa hilang dari kepala aku. Semoga kalian suka dengerin. Awas, hati-hati kalau lagi di rumah sendiri. Ini sebenarnya kejadiannya udah lama sekali. Itu waktu aku SD kelas. Aku kan orang Semarang nih. Aku kan tinggal di sebuah perumahan. Nah, perumahan aku itu deket banget sama yang namanya kompleks itu pemakaman. Jadi udah kayak seberangan jalan gitu. Sebelah sini perumahanku dan sebelah sini depannya itu pemakaman. Cuman di dipisah sama jalan raya, nggak jalan raya gede-gede banget sih, jalan raya yang kampung kayak gitu. Nah, pada suatu ketika itu malam-malam aku tuh pengen banget kayak pulang ke rumah nenek aku. Jadi rumah nenek aku itu cuman beda RT aja sama rumahku, tapi masih satu RW, jadi cuman kepisah sama gang. Semisal di sini gang rumah aku, rumah nenek aku di gang sebelahnya. Tapi untuk akses ke sana itu harus melewati jalan raya yang sebelahnya itu pemakaman. Nah, pas mau pulang ke rumah nenek aku tuh minta dianterin sama bapak ibuku, tapi itu beliau nggak mau. Ya nggak tahu kenapa, mungkin sudah malam banget, itu sekitar jam 11:30 kayaknya. Aku masih inget itu malam banget. Soalnya itu kayaknya itu pas mungkin malam minggu, karena kalau di kampungku situ anak-anak kecil, anak-anak remaja pada main gitu sampai tengah malam, nggak tahu itu rame banget. Pasti kalau mau hari libur itu banyak anak-anak yang ngumpul kayak gitu. Setelah selesai main aku tuh pingin pulang ke rumah nenek aku, tapi aku minta dianterin, nggak ada yang mau. Nah, akhirnya aku datang ke rumah tetangga aku yang cuman dileti ya, bahasa Cinonya tuh dileti tiga rumahan gitu, yang baru saja selesai main sama aku juga. Nah, aku minta tolong lah sama dia, "Kak, tolong dong anterin aku ke rumah nenek." Aku bilang gitu. Tapi karena dia juga takut, dia minta tolong sama tantenya. Akhirnya mereka berdua mau mengantar saya untuk pulang ke rumah nenek saya. Nah, akhirnya jalan tuh kita bertiga. Aku, temen aku, dan sama tantenya. Mulai jalan pelan, hampir keluar di gang. Di gang pojokan rumah aku itu kan ada rumah agak gede kosong. Dan itu bener-bener kosong, gak ada yang menghuni, gak terawat. Pokoknya berantakan lah, sampai disebut itu tuh rumahnya Mak Lampir. Jadi anak-anak di situ tuh nyebutnya situ tuh rumahnya Mak Lampir, tepat menghadap ke kuburan. Ya kita bertiga jalan terus cerita-cerita nggak gubres, mungkin sambil meredam rasa takutnya tuh kayak nggak gubres sana sini gitu ya. Tapi pas sampai di tempat itu rumahnya nenek Lampir, aku tuh tiba-tiba berhenti dan ngelihat ke depan. Di depan itu kan jalan ke kuburan ya. Jalan ke kuburan tuh samping sebelah sini tuh ada rumah tinggi dan sebelah sini tuh komplek kuburannya. Kalau dari jalan raya sih nggak kelihat makamnya, cuman kelihat itu kayak pagar, cuman kelihat pagar kuburannya aja.
Tiba-tiba aku tuh berhenti di samping rumah nenek lampir itu. Nah aku berhenti tiba-tiba, temanku sama tantenya tuh nanya, kenapa berhenti? Aku cuman diam sebentar, lalu aku tanya sama tante sambil aku nunjuk ke atas rumah tingkat itu. Aku tanya ke tante, Tan, itu apa yang di atas? Tante tuh cuman tanya, mana, nggak lihat. Lalu tak tunjuk, pakai tunjukku ini, itu di atas. Terus pas tante lihat, sama temanku lihat, dia tuh nggak bicara apa-apa dan nggak ngomong apa-apa, langsung lari. Aku kan juga bingung. Aku pengen lari tapi aku tuh nggak bisa. Aku cuman pas tengok ke belakang ngelihat mereka lari. Aku pengen ngejar mereka tapi kayak nggak bisa, kayak kakiku tuh berat banget. Terus pas aku nengok lagi ke depan, tahu apa yang terjadi? Itu sosok putih-putih yang tadi tak tunjuk di atas udah pindah di depan aku dengan jarak cuma 10 cm. Jadi memang bener-bener sedekat ini nih. Wah, deket banget pokoknya. Dan aku bener-bener gak bisa ngerain badan buat lari, buat kemana, aku gak bisa. Kalian tahu itu apa? Aku mau nutup wajah aku sama tangan aku aja gak bisa. Jadi bener-bener hadapan muka sama muka. Tapi dia gak ada mukanya. Mukanya tuh kayak cuman, tau gak sih kalau TV zaman dulu tuh hitam putih semut-semut kayak gitu, ngelihatnya cuman kayak gitu, hitam-hitam, nggak ada wajahnya, bener-bener nggak, gimana ya, nggak ada, ya kayak TV burem kayak gitu, yang nggak ada mukanya dengan jelas, yang cuman terlihat jelas bentuknya, ditali, 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 dan itu bener-bener kelihatan bentuknya. Cuman nggak bisa lihat wajahnya itu kayak apa. Kalian udah tahu kan itu apa? The Poch. Nah, baru beberapa detik itu aku baru bisa menggerakkan tanganku, terus tak buat nutup wajah. Aku mau teriak juga nggak bisa, nggak tahu. Itu perasaannya tuh kayak bener-bener kayak dibelenggu gitu. Nggak bisa lari, nggak bisa apa-apa, mau teriak juga nggak bisa. Akhirnya pas aku bisa nutup wajah, langsung tak buat nutup wajah. Aku nunggu beberapa detik gitu, langsung aku buka lagi tanganku. Pas ketika pocong itu nggak ada, aku langsung balik lagi lari ke tempatnya, ke rumahku. Nggak jadi ke tempat nenek aku, karena aku pikir ya kalau nanti pas dibuka di sana, pas dibukain nenekku. Tapi kalau pas enggak, aku mikirnya kayak gitu, langsung aku lari pulang ke rumah. Dan gak jadi pulang ke rumah nenek aku. Itu bener-bener aku alami satu kali, dan aku hanya pengen satu kali aja. Mungkin gak serem sih, tapi kayak apa ya, kayak gilo gitu loh. Kalau seremnya sih enggak, cuman kayak gilo gitu loh. Gak tahu tuh perasaannya tuh kayak gimana kalau lihat kayak gitu tuh. Tapi setelah itu aku jadi gak pernah lihat kayak gitu lagi. Itu kayak yes, pengalaman kayak menutup, aku nggak bisa lihat kayak gitu lagi, kayak gitu loh. Karena sebelumnya itu tuh aku juga sering ngalamin hal-hal ya kayak gitu, lihat-lihat yang nggak semestinya dilihat kayak gitu loh. Tapi malah habis itu juga aku tuh kayak nggak ada takut-takutnya kayak gitu loh. Nggak tahu, mungkin dari step ngelihat kehororan yang paling horor tuh yang ngelihat itu pocong itu ya, karena aku udah ngelihat makanya kok jadi kayak jadi nggak takut lagi. Aku mau kemana-mana sendiri sekarang juga nggak masalah kayak gitu loh. Dulu minta antar kayak gini, minta antar, sekarang entah jam 1 malam, jam 12 malam aku mau jalan sendirian aja aku juga cuek-cuek. Tapi efek buruknya, aku tuh kayak sering banget halu soal hantu kayak gitu loh. Setiap semisal aku duduk di sini, jadi kayak natap sana tuh kayak ada yang ngeliatin, terus kayak apa, itu cuman rasa-rasa kayak gitu toh. Yaitu hampir setiap hari, di setiap aku melakukan kegiatan tuh pasti ada kayak halu lihat apa kayak gitu. Itu cuman halu tapi nggak lihat banget sih. Terus jadi sempat kepikiran,
Dulu pas aku shock ngelihat itu pocong, apa dia tuh juga shock juga ngelihat aku. Wah, ternyata lu hemat Denis kok aku, guys. Terus dia ngajain, aduh, terus dia ngadain konferensi pers sama the pocong lainnya. Ora sah ngetok meneh ning bocah kae, lu hemat Deni. Wajahnya lu menyeramkan. Itu tadi guys, pengalamanku ketemu sosok permen di buntel ya. Ketemu sosok putih-putih pouch itu. Menurut kalian itu serem gak sih? Ya menurutku sedikit sih, sedikit menggelikan Pak guys. Aku pengen dengar cerita-cerita kalian, mungkin ada yang lebih wow lagi. Pengalaman kalian, aku pengen denger cerita kalian. Tolong ceritakan di komen di bawah, oke? Mungkin aku akan bacakan komen-komen kalian yang horor-horor itu di segmen selanjutnya, di malam Jumat berikutnya, oke? Aku cuma pengen denger gimana cerita kalian tuh, pasti lebih menarik. Sebenarnya juga aku masih ada sih cerita banyak banget soal yang aku alamin sendiri, yang lihat bola api terbang lah, yang lihat kayak ucok baba gitu loh. Ya bukan meremehkan ucok baba, tapi kayak orang-orang kayak gitu, orang-orang cebol kayak gitu banyak banget. Terus pengalaman pas naik gunung. Tapi aku pengen denger cerita dari kalian, oke? Aku siap bacain deh, nanti coba komen di bawah cerita horor kalian tuh kayak gimana, aku bacakan, oke? Teman nganuku, pasti kalian punya deh cerita-cerita yang agak mistis-mistis gitu, oke? Sekian dulu malam Jumat kali ini dari aku. Semoga teman-teman nganuku semua terhibur. Horor kok terhibur ya? Semoga teman-teman nganuku ini suka sama konten-konten aku. Dukung aku ya, tolong dukung agar aku bisa mengembangkan konten ini, bukan konten channel ini ya, agar aku bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi, oke? Agar aku bisa terus mengeluarkan keanuan. Thank you teman nganuku. Yo, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.